Napa? Panah busur. Langsung Ustaz, ya awalnya oh berarti tes ya tes atas. Assalamualaikum. Duh. At-tawad. Guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Abdul Aswad dari Klaten, Jawa Tengah. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke pesantren At-Tawadhu ini dan diminta untuk menyampaikan beberapa patah kata yang kita harapkan akan bermanfaat bagi teman-teman santri dan santriwati di sini. Yang kedua ada berapa jumlahnya Mas totalnya? 19, 12. Dari yang paling jauh dari mana? Dari Tanjung Pinang, ada yang lebih dari jauh dari Tanjung Pinang? Dari mana Mas? Papua. Ahwat ada yang dari Papua. Iya. Alhamdulillah kita mempelajari Al-Quran di pesantren itu adalah sebuah kemuliaan dan bukan sebuah keterpaksaan. Jadi kita belajar itu adalah sebuah kemuliaan dan bukan keterpaksaan. Karena aktivitas belajar di pesantren adalah sebuah kemuliaan, maka hendaknya kita beristiqomah di dalam menempuh jalan ilmu ini, karena keutamaannya teramat sangat banyak sekali, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, dan bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Efek dari ilmu itu sangat dahsyat sekali. Man kharaja li talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia seperti orang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali. Jadi adik-adik belajar di sini itu dihitung oleh Allah sebagai orang yang berjihad fi sabilillah. Pahalanya sangat besar. Kalau kita bisa memberi syafaat kepada anggota keluarga kita yang barangkali seharusnya masuk neraka, tetapi karena mendapat syafaat dari para penghafal Al-Quran, dia bisa batal masuk neraka dan masuk ke dalam surga. Ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama, hendaknya di dalam belajar ini kita mengikhlaskan niat karena Allah. Menuntut ilmu itu satu, mengharap ridha Allah. Dua, mengangkat kejahilan dari diri kita. Yang ketiga, mengangkat kejahilan dari diri orang lain. Itu disebut dengan keikhlasan. Mengharap keridhaan Allah, mengangkat kejahilan dari diri kita, dan menghilangkan kejahilan dari orang lain. Itu niat di dalam menuntut ilmu. Kalau kita lurus niatnya, maka kita bisa mengalahkan pahala orang yang melakukan banyak sekali amalan. Bahkan menuntut ilmu itu tidak bisa ditandingi oleh amal manapun jika niatnya lurus. Di antara cara agar kita mendapatkan keikhlasan adalah menyembunyikan amal-amal soleh. Nabi Isa alaihi salam disebut oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan, idza shoma ahadukum falyamussa syafataihi wa lihiyatahu bizaiti li'alla yadunna ahadun annahu shaimun. Jika salah seorang dari kalian puasa sunnah, hendaknya dia mengusapkan minyak ke jenggotnya dan ke bibirnya, supaya orang lain tidak ada yang mengetahui kalau dia sedang berpuasa. Di dalam kitab yang sama, Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab menyebutkan bahwa ada salah seorang ulama salaf, dia berpuasa sunnah selama 40 tahun. Tidak ada satupun yang tahu, keluarganya tidak tahu.
Karena idza arada an yadhhaba ila suqi, dia setiap pagi kalau mau pergi ke pasar, yahmilu ma'ahu raghifaini, dia membawa 2 lembar roti yang besar. Kalau di Jakarta mungkin namanya roti buaya yang gede. Kemudian di tengah jalan roti itu disedekahkan kepada fakir miskin. Fayadunnu an ahlu annahu akala fi suq, keluarganya menyangka dia makan di pasar. Wa ahlu suqi yadunnu annahu akala fil baiti, sedangkan teman-temannya di pasar menyangka dia itu sudah makan di rumah. Setiap hari sebelum berangkat ke pasar dia nggak sarapan, tetapi membawa roti besar. Di tengah jalan disedekahkan setiap hari. Keluarganya menyangka dia sarapan di pasar, orang pasar menyangka dia sudah sarapan di rumah. 40 tahun melaksanakan puasa sunnah, keluarganya tidak tahu. Itu sangat menjaga kita di dalam meraih keikhlasan. Yang kedua, adik-adik tatkala menghafalkan Al-Quran di sini, saya juga pernah belajar di pondok pesantren Imam Al-Athari di Kediri, Jawa Timur. Ya, jadi saya sedikit banyak bisa ikut merasakan seperti apa rasanya menjadi santri tahfidzul Quran. Harus ada semangat yang tinggi, rasa haus terhadap ilmu, dan tidak boleh berputus asa. Kata Imam Syafi'i, ya akhi lan tanalal ilma illa bisittatin sa'untika an tafsiliha bibayanin dzaka'un wa hifsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tuluz zaman. Wahai saudaraku, engkau tidak akan bisa mendapat ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan menyebutkannya secara rinci. Dzaka'un, kecerdasan, wa hifsun, semangat dan rasa haus terhadap ilmu, wajtihadun, sungguh-sungguh, tidak boleh malas-malasan. Kemudian wabulghatun, bekal berupa materi untuk nulis buku, ya, untuk membeli tinta. Wasumbat ustadzin, dan atas arahan ustadz, mengikuti arahan ustadz, menghormati guru. Kemudian waktu zaman, dan dilakukan dalam waktu yang sangat lama. Ya. Jadi di dalam menuntut ilmu, terutama menghafalkan Al-Quran, harus ada rasa haus, tamak terhadap ilmu, dan tidak boleh berputus asa. Saya ada seorang kawan dulu di pesantren, dia memiliki kesulitan yang sangat banyak. Bayangkan adik-adik, dia belajar di pesantren. Dia anak pertama memiliki 3 adik. Anak pertama memiliki 3 adik yang masih kecil-kecil, ya. Ayahnya sudah meninggal dunia. Ibunya seorang diri membesarkan ketiga adiknya di sana, pulau seberang, jauh sekali. Dan dia pergi ke Jawa untuk menuntut ilmu di pesantren. Baru dapat 1 semester, dapat kabar ibunya sakit. Akhirnya dia pulang sana ke seberang pulau Jawa. Setelah kita tunggu, ini si pulang kok nggak kembali lagi ke pesantren, ya, sampai berbulan-bulan, sampai kita lulus, ya nggak pulang ke pondok. Kemudian setelah saya pindah ke pesantren yang lain, tiba-tiba teman kita tadi itu main ke pesantren saya kaget, loh, ente bukannya si pulang yang dulu ibunya sakit, kenapa nggak pulang ke pondok lagi? Dia bercerita bahwa ketika dia pulang ke kampungnya, ibunya sakit semakin parah lalu meninggal dunia. Maka praktis dia harus bekerja sebagai seorang kuli untuk menghidupi 3 orang adiknya. Dia bekerja jadi kuli, ngasih makan adik-adiknya, sembari menabung. Setelah itu, setelah berlalu waktu kira-kira 1 tahun, dia menitipkan ketiga adiknya itu ke pamannya, Pak Leknya. Kalau di sini apa namanya Pak Lek? Paman. Om ya. Pak Lek, saya mau menitipkan 3 adik saya, tolong dipelihara. Nah, memang kamu mau kemana? Saya mau belajar pesantren di Jawa. Memang kamu punya duit? Ya, saya punya duit sekedar untuk beli tiket. Terus kelanjutannya gimana? Sudah, saya bertawakal kepada Allah Ta'ala. Lalu adiknya dititipkan sama Pak Leknya, kepada Allah, Pak Leknya ya mau ngopeni adik-adiknya.
Terus dia daftar ke pesantren, sama ustaznya dibilang, ini uang pendaftarannya, ini uang muka, mungkin ada uang samping kanan, uang samping kiri, atas, bawah, belakang. Dia bilang, saya nggak punya duit Pak Ustadz. Loh kok nggak punya duit kok daftar di sini? Kan kata Imam Syafi'i menuntut ilmu itu harus ada bulgh, harus ada bekal. Kondisi saya seperti ini, bapak ibu saya sudah mati, adik saya titipkan paklik saya di sini hanya sekedar bisa untuk membeli tiket. Ya sudah, kalau begitu kamu boleh belajar di sini, menghafal Quran di sini, tapi kamu sambil kerja, nggak usah bayar di pesantren. Nanti kalau teman-temanmu istirahat di asrama, kamu ngepel, cuci piring, siapkan makanan buat teman-teman yang lain. Oh iya siap, jazakallah khairan. Ya. Singkat cerita, si fulan ini teman saya ini selesai menghafalkan Al-Quran 30 juz dan setelah itu beliau pulang jualan herbal, dia bisa bikin pondok pesantren tahfidz sekarang. Dan dia sekarang sudah punya pondok pesantren tahfidz. Kemudian dia mengajar tahfidz dan menulis buku-buku agama. Minimalnya sudah ada 3 judul buku yang saya tahu hasil tulisan beliau. Dan istrinya 2. Maka dulu pesantrennya miskin papa ya, menuntut ilmu dalam keadaan miskin papa, bukan miskin mama. Bahkan dia miskin mama dan papa karena ayah ibunya sudah tidak ada. Tetapi semangat itu mengalahkan semua rintangan. Jangan bercita-cita kecil. Pokoknya kita hidup di pesantren, tujuan dan misi utama kita adalah menuntut ilmu. Ya. Gimana caranya supaya semangat kita itu tumbuh? Kita perlu membaca kisah-kisah para ulama ketika mereka menuntut ilmu. Seperti Robi, yang muridnya Imam Syafi'i, itu kecerdasannya minim. Jadi Imam Syafi'i mengatakan diperlukan kecerdasan. Tapi itu bukan satu-satunya sebab kita mendapatkan ilmu. Robi itu diterangkan oleh Imam Syafi'i sampai 18 kali dia nggak paham, sampai si Robi ini merasa malu dengan Imam Syafi'i. Tapi dinasihati, belajar terus. Akhirnya Robi ini menjadi salah seorang tokoh sentral di kalangan mazhab Asy-Syafi'i, menjadi penerus ilmunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dulu ketika belajar di hadapan Imam Malik tidak berani membuka kitab serak. Dia belajar di hadapan gurunya, di Imam Malik, dia akan membuka kitab itu pelan-pelan. Takut, khawatir kalau lembaran kertas yang bergesekan itu akan mengganggu konsentrasi gurunya. Dia khawatir lembaran kitab itu ketika dibuka menimbulkan suara gesekan yang mengganggu gurunya. Saking hormatnya beliau kepada ustadznya, kepada gurunya. Siapa? Imam Syafi'i. Nah, kelak Imam Syafi'i punya murid namanya Robi tadi yang kurang begitu pinter, tapi semangat dalam menuntut ilmu. Robi mengatakan, saya tidak berani meminum air dalam keadaan guru saya, ustadz saya melihat kepada saya, karena saking saya menghormati guru saya. Imam Syafi'i menghormati gurunya, maka Imam Syafi'i kelak diberikan murid yang juga sangat ta'zim kepada dirinya. Ini akhlak penuntut ilmu ya. Jadi di samping harus memiliki rasa haus, kita juga harus hormat kepada guru. Nah, di antara cara menimbulkan rasa haus terhadap ilmu, membaca kitab-kitab para ulama. Bagaimana para ulama di dalam menuntut ilmu? Seperti misalnya ada seorang ahli nahwu, Sibawai kalau saya tidak salah. Ya. Beliau belajar ilmu nahwu tidak paham-paham sampai mumet, sampai pusing. Kemudian pulang ke rumah, keluar dari pondok. Lalu di rumah nggak ada kegiatan, cuma bengong. Terus karena bengong dia melihat seekor semut. Melihat seekor semut. Semut itu punya ekor tidak? Punya enggak? Enggak ya. Berarti beliau melihat sesemut.
Semut itu sedang mengangkat potongan roti yang lebih besar dari ukuran badannya semut. Dibawa naik ke tembok, baru naik sedikit jatuh, naik lagi jatuh lagi, sampai berpuluh-puluh kali semut itu mengangkat potongan roti yang lebih besar dari badannya jatuh, dicoba lagi jatuh, sampai akhirnya dia bisa mengangkat roti sampai ke atas tembok. Lalu si Bawain mengatakan, kalau semut saja pantang menyerah di dalam memperjuangkan sepotong roti, maka saya harus lebih semangat dibandingkan semut. Lalu dia kembali ke pesantren lagi, belajar dengan tekun. Akhirnya beliau menjadi salah seorang pakar nahwu, ya, yang sangat terkenal sekali. Dan masih banyak kisah-kisah perjuangan para ulama di dalam menuntut ilmu. Itu kan ulama. Kalau kita kan manusia biasa. Nah tadi saya bilang ada teman saya tadi, kita bukan ulama, dia manusia biasa seperti kita. Ya, ayah ibunya tidak ada, dia menuntut ilmu dalam keadaan miskin. Sekarang dia sudah punya pesantren. Di mana sih? Kok saya penasaran di Bangka. Dan saya sebut merek nanti kalau di demo biar diurusi Mas Eko nanti. Jadi di Bangka dia sekarang sudah punya pondok pesantren dan menulis buku-buku agama. Karena kegigihan di dalam menuntut ilmu. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Adik-adik tatkala mendapatkan ilmu yang baru di pesantren ini diamalkan, karena mengamalkan ilmu itu menjadi sebab ilmu itu akan terikat dengan kuat. Kita diajari doa mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya, diamalkan setiap hari. Karena kalau tidak diamalkan hilang nanti. Nah, salah satu cara mengamalkan Al-Quran ya di murojaah. Bukan hanya menghafal, kalau menghafal mudah. Yang sulit itu adalah menjaga hafalan, ya, menjaga hafalan. Bagaimana supaya hafalan terjaga? Jauhi maksiat yang kecil ataupun yang besar. Imam Syafi'i mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala li'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi' Ibnul Jarrah tentang buruknya hafalanku. Kemudian beliau memberikan arahan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Dan beliau mengatakan, ketahuilah ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Ya, jangan melihat sesuatu yang haram untuk dilihat. Jangan berjalan ke tempat-tempat kemaksiatan. Jangan berdusta, ya, berakhlak mulia kepada gurunya, kepada sesama santri. Tatkala kita melakukan kemaksiatan kecil ataupun besar, itu akan berefek kepada kualitas hafalan kita. Akan berefek kepada kualitas hafalan kita. Ulama yang lain mengatakan, khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna' kamashin fawqa ardi syauqi yahdharu ma yara wala tahqiranna saghiratan idal jibala minal hasar. Tinggalkan oleh kalian dosa yang kecil ataupun yang besar, dan berlakulah kalian seperti orang yang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri. Yahdharu ma yara, dia akan berhati-hati. Kita kalau berjalan di atas tanah yang penuh dengan duri, lari kenceng apa pelan-pelan jalannya, hati-hati. Demikian pula dalam menjalani kehidupan ini, perlu hati-hati. Yuk kita main ke pasar malam, dipikir dulu apa manfaatnya pasar malam untuk seorang santri. Jangan-jangan nanti kita malah melihat kemaksiatan di sana. Jangan mendengarkan musik, ya, karena musik itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya dan sangat mempengaruhi kualitas hafalan. Makanya kita melihat orang-orang yang jadi tokoh publik itu bisa menghafalkan ratusan atau lebih lirik-lirik lagu, tapi mereka menghafalkan juz 30 itu tidak bisa. Kenapa? Karena hatinya sudah dipenuhi dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita ingin berhasil meninggalkan kemaksiatan, nah kalau sudah terlanjur bagaimana? Segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan berteman dengan orang-orang yang rajin. Di antara santri yang ada di sini, saya yakin tidak semuanya rajin, ya.
Ada yang rajin, ada yang agak rajin, ada yang agak malas. Nah, teman itu sangat berpengaruh. Carilah teman-teman yang rajin menghafal, rajin setoran hafalan. Kamu sudah dapat berapa? Oh, saya sudah dapat 5 juz. Saya harus semangat untuk lebih mendapatkan sekedar 5 juz, ditambah lagi. Ya, yatasabaquna 'alal khairi. Saling mendahului di dalam kebaikan, berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian di dalam kebaikan. Yang keempat adalah berakhlak kepada guru. Sebagaimana tadi kita sampaikan akhlaknya Imam Syafi'i kepada Imam Malik, kemudian akhlaknya Rabi kepada Imam Asy-Syafi'i. Guru kita itu adalah abur ruh, pendidik roh kita. Sedangkan bapak dan ayah kita, abi kita itu adalah abul jasad, ayah dari raga kita. Kata para ulama, wa abur ruh muqaddamun ala abil jasad. Pendidik roh ini lebih didahulukan daripada pendidik apa? Raga. Jadi kalau ada benturan nasihat, ya, guru kita memerintahkan untuk fokus belajar di pesantren, ayah kita memerintahkan untuk keluar saja untuk jadi pegawai negeri, maka nasihat guru, nasihat ustadz itu lebih didahulukan. Seperti itu, karena ustadz dia mengarahkan itu dengan ilmu. Sedangkan orang tua, ya, terutama yang tidak berilmu, yang tidak ngaji, biasanya mengarahkan karena kepentingan-kepentingan dunia. Maka arahan ahli ilmu lebih didahulukan daripada orang selain mereka, dan kita harus beradab. Teman-teman sekalian perlu mengetahui bahwa kesuksesan seorang penuntut ilmu dan keberkahan ilmu yang dia dapatkan sangat berpengaruh atau sangat dipengaruhi oleh akhlak kita kepada guru. Semakin kita bertawadhu kepada guru, maka semakin berkah ilmu yang kita dapatkan. Ini kan pondok pesantren at-tawadhu namanya. Ya. Man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa bertawadhu, rendah hati karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Ya. Di antara bentuk tawadhu kita karena Allah adalah kita menghormati guru, bukan karena menghormati manusianya, bukan, tapi karena menghormati ilmu yang dimiliki oleh guru kita. Saya sendiri sering memperhatikan, sering bertanya kepada guru-guru, kepada para ustadz yang sekarang ini berhasil mendapatkan ilmu, dan ilmunya itu banyak dimanfaatkan oleh khalayak ramai. Ustadz-ustadz yang seperti ini, yang barokah ilmunya seperti ini, setelah kita telisik kisah hidupnya di masa lalu, ternyata mereka adalah murid-murid yang sangat berbakti kepada gurunya. Meskipun gurunya itu kiai kampung misalnya, atau dia bukan ustadz pondang, tapi dia ustadz kandang, tapi tetap dihormati. Karena kita tidak menghormati manusianya, kita menghormati ilmu yang Allah titipkan kepada guru kita. Allah saja memuliakan orang punya ilmu, masa kita sebagai manusia tidak memuliakan orang yang punya ilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman di antara kalian beberapa derajat, dan Allah juga mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Imam Ibnu Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, siapa di antara kita tidak kenal beliau? Kenapa bisa sehebat itu beliau? Kitab-kitabnya itu bermunculan sampai hari ini, padahal beliau sudah meninggal. Orangnya sudah meninggal, kitabnya itu terbit terus. Kenapa? Karena ceramah-ceramah beliau yang ada itu ditranskrip dalam bentuk tulisan, syarah terhadap Bulughul Maram, syarah terhadap kitab Zadul Mustaqni, ditranskrip, dibuat kitab jadi 15. Orangnya sudah mati, tapi ilmunya ditranskrip oleh murid-muridnya, dibuat kitab jadi 15 jilid, jadi 20 jilid. Padahal orangnya sudah mati, kitabnya terus lahir. Kalau kita ini orangnya masih hidup, kitabnya gak ada yang lahir. Ya, itu karena keberkahan, karena bakti beliau kepada gurunya. Setelah kita telisik kisah hidup Imam Ibnu Utsaimin di waktu beliau ngaji, beliau adalah satu-satunya murid yang bertahan di
diajari oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, guru beliau. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di pernah memberikan pelajaran, muridnya banyak. Lalu meretel, tahu meretel? Hilang muridnya itu, ya, tidak bertahan lama, hilang. Lalu tersisa satu orang, siapa itu? Syekh Ibnu Utsaimin. Oleh Syekh As-Sa'di, Syekh Ibnu Utsaimin diberi hadiah. Kamu kok masih belajar di sini? Kamu kok istiqomah sekali? Nih, tak kasih hadiah. Adik-adik tahu apa hadiahnya? Siapa yang pernah baca kisahnya? Apa hadiahnya? Apa dikasih mobil? Tidak. Hadiahnya 1 butir apel. Dan Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan itu adalah hadiah yang paling berkesan yang pernah saya terima. Dan itulah pertama kali saya makan buah apel. Begitulah bakti Imam Ibnu Utsaimin kepada gurunya, maka tidak heran kelak di kemudian hari beliau menjadi ulama kibar yang ilmunya itu dimanfaatkan oleh kawan maupun lawan. Bahkan dari kerajaan Saudi Arabia sampai membuat yayasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin yang kegiatannya itu menerbitkan kitab-kitab beliau di sebuah gedung bertingkat, gedungnya tinggi sekali, tapi bentuknya seperti kitab yang dibuka. Kitab itu kalau tebel dibuka gitu, terus diberdirikan kan bisa ya. Itu gedungnya bentuknya berbentuk kitab. Karena keberkahan ilmu beliau dan karena bakti beliau kepada gurunya. Maka meskipun kita itu tidak suka kepada guru, hendaknya kita tetap menghormatinya sebagai ustadz dan sebagai orang tua kita. Berkaitan menghormati guru, Imam Syafi'i juga punya nasihat, tasabbar ala nuril jafa'i min mu'allimin fa inna rusubal ilmi fi nafaratihi wa man lam yadhuk nurra ta'allumi sa'atan tajra'atu lal jahri tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi wa dhatul fata wallahi bil ilmi wa tuqa fa idza lam yakuna la'tibara lidatihi. Bersabarlah kalian menghadapi akhlak buruk dari guru kalian. Ustadz itu juga manusia ya. Kadang marah, kadang baik, kadang bikin jengkel. Kita sebagai murid harus sabar. Karena barang siapa tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu sejenak saja, maka ia akan terjerumus ke dalam jurang, ke dalam hinanya jurang kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, kemuliaan seorang pemuda, seorang penuntut ilmu ada pada ilmu dan ketakwaannya. Kalau ilmu tidak punya, ketakwaan tidak punya, maka pemuda ini tidak ada harganya sama sekali. Barang siapa masa mudanya tidak digunakan untuk menuntut ilmu, maka dia ditakbirkan 4 kali. Apa maknanya? Ditakbirkan 4 kali maknanya apa? Disolati jenazah. Sholat jenazah kan takbirnya gampang. Jadi kalau ada pemuda, anak-anak tidak ngaji, tidak menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i lebih baik mati saja, kata beliau. Karena harga diri seorang pemuda itu ada pada ilmu dan ketakwaan. Yang terakhir, kita harus rajin-rajin berdoa kepada Allah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu kepadaku dan berikan kepadaku pemahaman. Mendoakan diri sendiri dan jangan lupa minta doa kepada orang tua, terutama ibu. Ya, karena doa orang tua kepada anak-anaknya itu menjadi doa yang mustajab. Kalau selama ini belum ada yang minta doa, segera telepon, segera WA kepada Abi, kepada Umi, tolong Abi, tolong Umi, saya didoakan agar diberikan kemudahan di dalam menuntut ilmu. Kalau rumahnya dekat, pulang, ya minta maaf semua kesalahan, lalu meminta didoakan kebaikan oleh orang tua. Ini sudah masuk waktu asar tampaknya, jadi kita cukupkan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk saya dan untuk adik-adik semuanya. Mohon maaf jika ada salah kata, hal-hal yang kurang berkenan. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pengurus pesantren At-Tawadhu dan setiap pihak yang memiliki peran di dalam mendirikan pesantren ini. Terima kasih pula saya sudah diberikan waktu. Semoga pesantren ini menjadi pesantren yang diberkahi dan menghasilkan para alumni, ya, menjadi ahli ilmu yang rabbani, yang bermanfaat ilmunya bagi diri, masyarakat dan Islam serta kaum muslimin secara umum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Akhiru da'wana
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas, ada lampu? Jadi, Mail betul. Ada ya.